Shalom, kali ini kita akan membahas tentang hidup bermakna bagi lingkungan sekolah. Dalam kehidupan Kristiani, iman Kristen memiliki tempat yang sentral dan sekaligus merupakan hal yang penting bagi kehidupan remaja, tentunya remaja Kristen. Memaknai arti kehidupan termasuk bagaimana remaja memaknai hidupnya sangatlah berarti untuk kita semua agar lebih mensyukuri berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Makna adalah pemahaman tertentu yang kita ciptakan terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Sedangkan arti kehidupan adalah hal, cara yang berhubungan dengan hidup, sehingga pemaknaan atas kehidupan menyangkut pemahaman yang kita ciptakan sendiri atas hidup. Pemaknaan terhadap kehidupan hanya bisa dilakukan secara baik dan benar apabila dalam proses pemaknaan tidak dilakukan secara sebagian-sebagian. Banyak cara tersedia untuk mencapai hidup yang lebih bermakna. Tentu saja makna itu tidak diciptakan oleh kehidupan atau lingkungan. Kitalah yang diberi hak untuk menciptakan makna atas kehidupan. Karena kita yang menciptakan, maka sifatnya adalah pilihan. Kehidupan bermakna di dalam Tuhan adalah kehidupan yang dinamis, berarti bergerak, progresif yang berarti terus maju, konstruktif yang berarti membangun, yang mana dasarnya adalah pada firman Tuhan. Berpikir positif, bersikap dan bertindak positif. Kehidupan kita akan lebih bermakna apabila kita sanggup berpedoman pada dasar hidup yang positif dan mencerahkan. Dalam lingkungan sekolah, memaknai kegagalan bukan semata-mata sebagai kehancuran, tetapi lebih sebagai gerbang yang kesuksesan yang tertunda. Memaknai kritikan bukan sebagai keburukan, tetapi sebagai lecutan yang menyemangatkan jiwa. Seperti ketika kita memandang gelas yang berisi setengah air, bukan gelas yang kosong setengah. Maksudnya, semua itu tergantung dengan cara kita memandangnya. Kalau kita memandang kritikan sebagai sesuatu kegagalan, ya kita gagal. Tapi kalau kita memandang kritikan sebagai upaya untuk memperbaiki diri kita akan menjadi orang yang lebih baik. Itu makanya kita perlu memandang segala sesuatu dengan positif dan berlandaskan firman Tuhan. Menurut Viktor Emil Frank, makna hidup merupakan proses penemuan suatu hakikat yang sangat berarti bagi individu. Pencarian makna hidup pada tiap orang berbeda. Ini merupakan alasan yang mendasar dari tiap individu. Makna hidup dapat dicapai dari nilai kreatif, penghayatan, dan bersikap. Nilai kreatif mengilhami individu untuk menghasilkan, menciptakan, dan mencapai sukses di dalam suatu pekerjaan. Sedang nilai penghayatan mencakup pengalaman positif seperti cinta dan penghargaan terhadap keindahan. Akhirnya nilai bersikap membawa seseorang kepada pilihan bersikap, terutama terhadap kondisi negatif yang tidak dapat dihindari, misalnya kenyataan ketidakadilan. Menurut Frank, ciri-ciri orang yang merasakan hidup bermakna dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Menciptakan karya atau melakukan perbuatan yang baik. 2. Mengalami sesuatu yang indah atau menjumpai seseorang yang kita cintai. 3. Menentukan sikap yang tepat ketika kita harus berjumpa dengan penderitaan yang tidak terhindarkan. Inilah ciri-ciri orang yang merasakan hidup bermakna. Dia bisa menciptakan karya, mengalami sesuatu yang indah, mungkin menjumpai seseorang yang dicintai, dan dapat menentukan sikap yang tepat meskipun mengalami penderitaan yang tidak dapat dihindari. Hidup bermakna dalam pandangan atau perspektif mengasihi sesama. Untuk memahami hidup yang bermakna, remaja Kristen perlu memahami arti hidup dalam kekristenan. Hal yang paling penting sebagai identitas orang Kristen adalah hidupnya berpusat pada firman Allah.
Firman Allah menjadi penuntun, pemimpin, dan pengoreksi hidup kita. Firman Allah menjadi batas dan pengontrol bagi kita, sehingga kita tidak keluar dari jalannya. Mari kita baca sama-sama dalam Mazmur 119 ayat 105. Beginilah firman Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hidup manusia bukan sekedar makan, minum, dan bersenang-senang, tetapi hidup manusia itu berasal dari Allah dan karenanya harus didasarkan pada setiap firman Allah. Sebagai orang Kristen, hidup yang bermakna dikaitkan dengan relasi yang baik antara manusia dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesamanya. Allah juga menghendaki agar kita membangun relasi yang baik dengan sesama. Ini merupakan perwujudan prinsip hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa kasih kepada Allah tidak mungkin dapat dilepaskan dari kasih kita kepada sesama manusia. Baca di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasih Allah memampukan orang Kristen untuk saling mengasihi dan mengasihi sesama. Bahkan dalam keadaan sesulit sekalipun. Mengapa demikian? Karena kasih itu bukan berasal dari diri sendiri, melainkan karena Allah sendiri yang memampukan kita untuk melakukannya. Itu bermakna di lingkungan sekolah. Sekolah pada dasarnya adalah sebagai organisasi, yaitu unit sosial yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu, yakni untuk memudahkan pengajaran sejumlah pengetahuan. Dalam lingkungan sekolah kita juga ingin menemukan makna hidup. Banyak usaha yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungan sekolah untuk dapat menemukan makna hidup. Dengan menemukan makna hidupnya, manusia memang menjadi bersemangat dalam menjalani kehidupan. Dalam lingkup sekolah, sebagian orang menganggap makna hidup dapat ditemukan dengan memiliki kepandaian dan ilmu sebanyak-banyaknya, karir dan jabatan setinggi-tingginya, serta gelar yang tinggi atau mencari popularitas. Memang hal itu tidak salah. Sayangnya, tidak hanya itu saja makna hidup dapat ditemukan. Sebaliknya, dalam keadaan sesulit, dalam keadaan menderita pun, manusia dapat menemukan makna hidup. Beberapa makna hidup di sekolah sebagai berikut. 1. Makna ditentukan oleh lingkup situasi yang merupakan pengalaman dasar dalam kebermaknaan di sekolah, terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 2. Makna bagi remaja di sekolah dapat diwujudkan melalui berbagai hal yang berbeda. Hal tersebut dapat diungkapkan melalui berbagai kecerdasan atau kecerdasan majemuk yang sekaligus sebagai talenta karunia Tuhan untuk dikembangkan. Jadi, ungkapan atau aktualisasi diri tersebut tidak harus diseragamkan. 3. Motivasi belajar siswa ternyata merupakan faktor utama yang cukup bermakna dalam menentukan keberhasilan studinya. Kadar motivasi tersebut ditentukan oleh sejauh mana kebermaknaan bahan pelajaran maupun kegiatan pembelajaran dari siswa yang bersangkutan. Maka kebermaknaan bahan pelajaran maupun proses belajar siswa memiliki peran yang sangat signifikan dalam keberhasilan belajar para siswa. 4. Bahan pelajaran maupun kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi para siswa apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengalaman, perhatian, minat siswa dan masa depannya. 5. Di lingkungan sekolah, siswa merupakan subjek yang utama. Dengan demikian, dalam proses belajar mengajar di sekolah, siswa tidak boleh menjadi objek belaka. Para siswalah yang menentukan kebermaknaan proses belajar mengajar di sekolah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bagaimana kita memahami dan menghayati lingkungan sekolah bagi kita sangat tergantung dari tujuan dan pilihan kita. Kaitan hidup bermakna dengan iman Kristen. Iman sesungguhnya pemberian Allah.
Iman bertumbuh karena adanya respon atau tanggapan terhadap firman karunia Tuhan. Iman menjadi nyata dan efektif karena karya Roh Kudus dalam hati dan kehidupan manusia. Thomas Groom mengungkapkan bahwa iman memiliki 3 ranah atau 3 hal penting, yaitu sebagai suatu keyakinan, sebagai tindakan mempercayai, dan sebagai tindakan atau perbuatan. Iman sebagai keyakinan, di sini iman berada dalam ranah kognitif atau pemikiran. Meskipun demikian, iman tidak boleh direduksi atau dipersempit hanya pada ranah pemikiran atau kognitif, seperti penekanan yang terjadi selama ini dalam proses belajar mengajar. Iman sebagai suatu tindakan mempercayai. Di sini iman berada dalam ranah afektif atau menekankan perasaan, yang mana mempercayakan dan mempertaruhkan diri kepada Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan ini dapat terwujud pada adanya sikap hormat, menyerahkan diri, berbakti, setia, mengasihi, dan memuliakan Allah. Iman sebagai suatu perbuatan. Di sini iman berada dalam ranah psikomotorik atau tingkah laku. Iman dilihat sebagai suatu tanggapan terhadap kasih Allah. Yakobus mengungkapkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan merupakan aktivitas ranah psikomotorik atau tingkah laku. Sesungguhnya kehendak Allah tidak hanya cukup dimengerti dan dirasakan, namun harus dilakukan. Oleh karenanya, anak-anak, sebagai orang Kristen, remaja Kristen, untuk membuat makna kehidupan ini dengan baik, dasarkan itu pada firman Tuhan, dan kita perlu memupuk, melatih agar iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.